Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hopit, dosen program studi agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja. Di antara mata kuliah yang saya ampu di program studi agribisnis yaitu manajemen pelatihan dengan bobot 2 SKS atau 2 SKS teori. Mata kuliah ini termasuk rumpun mata kuliah umum atau kompetensi agribisnis. Mata kuliah manajemen pelatihan ini membahas tentang peran penting pelatihan dan dalam pengembangan sumber daya manusia, pengertian, tujuan dan manfaat pelatihan, metode serta jenis-jenis pelatihan, analisis dan penilaian kebutuhan pelatihan, dan pembelajaran orang dewasa dalam pelatihan, kinerja, desain program pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan evaluasi kegiatan pelatihan. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa agribisnis dengan kemampuan manajerial dalam mengelola program pelatihan guna meningkatkan kualitas SDM di sektor pertanian maupun industri terkait. Sistem pembelajaran terdiri dari 3, yaitu delivery, interaction, dan assessment atau DIA. Proses pembelajaran dirancang berbasis pendekatan Outcome Based Education atau OB yang menekankan pada pencapaian CPMK serta mendukung capaian CPL program studi agribisnis. Pembelajaran dilaksanakan secara sistematis melalui 3 komponen utama. Yang pertama yaitu delivery atau penyampaian materi. Penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan student-centered learning yang mengintegrasikan ceramah interaktif, brainstorming, dan analisis studi kasus konseptual. Materi mencakup konsep dasar manajemen pelatihan, metode pengembangan SDM, hingga teknik evaluasi program. Media pembelajaran digital seperti presentasi interaktif dan pemanfaatan sistem LMS atau yang kita kenal dengan Learning Management System digunakan untuk mendukung pemahaman teoritis mahasiswa. Yang kedua, interaction atau interaksi pembelajaran. Interaksi dibangun secara aktif melalui diskusi kelas, tanya jawab, serta kerja kelompok dalam mempresentasikan topik-topik khusus seperti review jurnal dan analisis kebutuhan pelatihan. Mahasiswa juga dilibatkan dalam interaksi kolaboratif tingkat tinggi melalui penugasan kelas berupa implementasi manajemen pelatihan yang diwujudkan dalam bentuk program pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Nah, pendekatan ini melatih kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama tim secara sinergis. Yang ketiga, asesmen atau penilaian pembelajaran. Penilaian dilakukan secara objektif, formatif, dan sumatif untuk memastikan ketercapaian kompetensi. Aspek asesmen meliputi penilaian partisipasi dan keaktifan mahasiswa dalam tatap muka, tugas presentasi kelompok, review jurnal ilmiah, tugas individu berupa perancangan desain program pelatihan atau studi kasus, serta evaluasi melalui ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau intervensi berbasis luaran atau PKM dan UAS. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada MK, CPL 4 menguasai konsep dan teori manajemen agribisnis, ekonomi pertanian dan kebijakan, ilmu pertanian dan teknologi pertanian, dan komunikasi serta pengembangan masyarakat. CPL 6 mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan unit bisnis pertanian dengan memanfaatkan iptek berbasis sumber daya lokal, khususnya wilayah pesisir dan lahan kering. CPL 7 mampu mengkaji dan menyelesaikan masalah di bidang pertanian,
berbasis teknologi informasi wilayah pesisir dan lahan kering. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian pelatihan dan pengembangan SDM, mampu juga menjelaskan dan memahami metode dan jenis pelatihan, mampu memahami, membuat analisis dan penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Keempat, mampu menjelaskan pembelajaran orang dewasa dan kinerja. Kelima, menjelaskan dan memahami kesiapan pelatihan dan mampu mengembangkan bahan pelatihan. Yang keenam, mendesain, mengimplementasikan dan mengevaluasi program pelatihan. Metode perkuliahan. Pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka, langsung, interaktif di dalam kelas. Ditunjang dengan diskusi kelompok, presentasi mandiri, analisis studi kasus di lapangan, serta pelaksanaan program pelatihan berbasis pengabdian masyarakat. Metode pembelajaran. 1. Brainstorming dan ceramah interaktif digunakan untuk menggali pemahaman awal mahasiswa mengenai konsep manajemen pelatihan dan pengembangan SDM. Kedua, kolaboratif dan kooperatif learning diaplikasikan melalui pembentukan tim kerja untuk menyusun slide presentasi, melakukan review jurnal, serta merancang desain program pelatihan terpadu. Dan yang ketiga, project based learning atau praktek lapangan. Diwujudkan melalui penugasan kelas berskala besar, di mana mahasiswa mengimplementasikan ilmu manajemen pelatihan langsung kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Sumber bahan ajar, pustaka utama yaitu Kaswan 2016 dan judul buku pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kinerja SDM. Yang kedua, pribadi atau BNIA 2016 desain dan pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi implementasi model ADDI Prenada Media Group Jakarta. Adapun pustaka mendukung Simamora 2016 dengan judul buku Manajemen Sumber Daya Manusia Rifai 2014 dengan judul buku Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktek. Keempat, publikasi yaitu pelatihan dan pendampingan pembuatan mie daun kelor untuk meningkatkan gizi dan ekonomi masyarakat di Desa Palongan, Kecamatan Bulutoh, Kabupaten Sumeneb. Ini merupakan publikasi saya bersama rekan pada tahun 2024. Kemudian publikasi pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak berkualitas dengan penerapan teknologi fermentasi di Desa Kapedi, Kecamatan Bulutoh, Kabupaten Sumeneb. Ini juga merupakan publikasi karya saya bersama rekan pada tahun 2025. Yang terakhir yaitu publikasi fermentasi jerami, alternatif pakan ternak penuh nutrisi dan gizi di musim kemarau di Desa Pakandangan Sangrah, Kecamatan Bulutoh, Kabupaten Sumeneb, juga merupakan karya saya bersama rekan pada tahun 2023. Adapun materi pembelajaran selama 14 tatap muka yaitu yang pertama minggu ke-1 kontrak kuliah dan konsep dasar manajemen pelatihan, makna, divisi dan kegiatan. Minggu kedua konsep pelatihan, tujuan, manfaat, jenis, sasaran, syarat dan dimensi pelatihan. Minggu ketiga konsep pengembangan dengan tema kajian, pengertian, tujuan, jenis, proses dan metode pengembangan. Minggu keempat pelatihan dan pengembangan SDM dengan tema kajian fungsi pengembangan SDM,
peranan kompetensi HRD dan tantangan organisasi. Minggu kelima, metode dan model atau jenis pelatihan. 6, analisis kebutuhan pelatihan, makna, langkah, analisis, dan instrumen pengumpulan data. Minggu ketujuh, penilaian kebutuhan pelatihan dan pengembangan dengan tema kajian, pendekatan, tingkat penilaian, keuntungan atau kerugian analisis tugas. 9, pembelajaran orang dewasa, teori belajar, prinsip pembelajaran, hambatan dan gaya belajar. 11, pengembangan bahan pelatihan, arti atau ragam bahan, penggunaan bahan presentasi, strategi sukses presentasi. Minggu ke-12, evaluasi kinerja, yaitu masalah kinerja, solusi, tujuan, manfaat, dan indikator kinerja karyawan. 13, desain program pelatihan atau langkah-langkah desain melalui studi kasus. 14, implementasi program pelatihan, yaitu penguasaan metode pembelajaran, pelatihan aktif berbasis PKM. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi program pelatihan, yaitu langkah-langkah evaluasi dan model evaluasi program. Sistem penilaian mata kuliah, kriteria penilaian. Afektif, yaitu terdiri dari sikap, etika, dan tanggung jawab. Kognitif, terdiri dari penguasaan materi, tes UTS, dan UAS. Ketiga, psikomotorik, terdiri dari keterampilan desain dan implementasi program pelatihan atau PKM. Indikator dan bobot penilaian evaluasi atau RPS. Partisipasi, keaktifan dan brainstorming 10%. Tugas kelompok, ini ada presentasi dan review jurnal 10% bobotnya. Tugas individu, itu merancang desain program pelatihan 10%. Tugas kelas atau praktek luaran atau implementasi manajemen pelatihan berbentuk PKM bobotnya 25%. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester bobotnya 45%. Demikian penjelasan singkat terkait RPS mata kuliah manajemen pelatihan yang saya ampuh di semester 2 program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wiraraja. Berikut ini adalah video pembelajaran di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Masih semangat? Sebelumnya pertemuan yang kemarin itu adalah apa? Adalah desain program pelatihan, dan yang sekarang adalah implementasi program pelatihan. Jadi sebelum melaksanakan sesuatu kita harus apa? Mendesain atau merancang. Nah, ini desain. Desain, ya. Seperti halnya kalian ingin punya pacar atau tunangan. Kira-kira akan merencanakan dulu siapa yang akan dijadikan pendamping. Ini nanti gimana nih nanti ini? Kalau jadi dengan saya, apakah saya yang menjajani atau dia yang menjajani? Kan begitu kira-kira ya. Jadi desain itu harus dilakukan sebelum implementasi. Karena apa? Apa tujuannya desain? Supaya apa? Supaya peserta pelatihan apa? Memperoleh kompetensi yang memang dibutuhkan supaya tidak salah sasaran. Baik, kita akan belajar membahas bersama-sama tentang implementasi program pelatihan atau pelaksanaannya. Nah, ini. Jadi
Implementasi itu mempunyai makna apa? Sebagai usaha yang dilakukan untuk mewujudkan desain. Nah, ini mewujudkan desain perencanaan yang kemarin. Nah, ini mewujudkan desain dan pengembangan program pelatihan dalam situasi nyata. Kalau hanya kemarin kan hanya mendesain, merancang. Kira-kira nanti siapa pesertanya, temanya apa, terus outputnya bagaimana, kompetensi apa yang akan diperoleh oleh para peserta pelatihan. Jadi peserta pelatihan itu boleh karyawan, boleh masyarakat. Jadi sebagai mahasiswa agribisnis sudah harus tahu, harus bisa melakukan pelatihan di masyarakat seperti pemupukan bagaimana, pemasaran bagaimana, pemanenan yang baik itu bagaimana, seperti itu. Faktor yang perlu diperhatikan dalam selain aspek desain dalam langkah implementasi, nah ini waktu. Nah ini waktu ini harus diperhatikan. Jangan sampai mengganggu kesibukan karyawan atau masyarakat. Misalkan kalian melakukan pelatihan di masyarakat, ya jangan jangan pas waktu-waktu sibuk seperti pagi hari. Kalau petani kan pagi sampai jam 10-11 itu masih ada di sawah. Kemudian tempat. Nah, ini tempat harus nyaman. Nah, ini bersih atau jauh dari kebisingan supaya apa? Supaya fokus, tidak terganggu. Kemudian biaya. Nah, ini biaya itu jangan sampai menarik biaya yang tinggi kepada peserta pelatihan atau paling tidak digratiskan. Jika untuk pemberdayaan masyarakat. Lain lagi kalau kita mengadakan pelatihan yang sifatnya untuk keterampilan khusus, itu bisa. Atau seperti mungkin desain kemasan untuk produk agribisnis, untuk produk pertanian. Nah, itu bisa ditarik. Cuman jangan sampai terlalu tinggi supaya apa? Supaya peserta pelatihan minat untuk mengikuti. Kemudian instruktur. Nah, ini kalian sebagai instruktur harus apa? Harus terampil, ya. Harus terampil menguasai materi. Nanti jangan nanti ditanya tidak bisa menjawab. Jadi harus terampil ini. Terampil apa saja? Berkomunikasi, ngasih jok kepada peserta pelatihan supaya apa? Tidak bosan mengikuti. Apa sih gunanya? Kenapa harus melakukan program pelatihan? Nah, ini sebenarnya program pelatihan itu terutama bagi perusahaan itu sebagai apa? Sebagai investasi bagi perusahaan untuk apa? Mendapatkan ini SDM yang berkualitas. Makanya kadang kalau perusahaan-perusahaan besar itu sebelum bekerja di perusahaan harus apa? Magang dulu, ya kan? Harus magang dulu. Tidak langsung dipekerjakan ke bidang-bidang tertentu, unit tertentu, harus magang dulu. Makanya program pelatihan itu untuk apa? Nah, untuk mendapatkan SDM yang berkualitas supaya kalau bekerja dia tidak salah. Kalau sudah salah perusahaan akan ya rugi. Kemudian instruktur yang baik itu bagaimana? Nah, yang senantiasa berupaya untuk apa? Ini meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Artinya dia tidak berhenti belajar. Misalkan nanti kalian menjadi seorang instruktur pemasaran. Bagaimana kalian sudah punya perusahaan, kemudian diundang oleh perusahaan-perusahaan kecil. Bagaimana cara memasarkan yang baik sehingga omset perusahaan menjadi tinggi. Harus selalu siap melakukan presentasi. Karena memang kerjaannya itu, instruktur itu harus apa? Siap mempresentasikan. Harus jelas. Jangan mengandung makna-makna yang kurang dipahami oleh
peserta pelatihan. Ini suka atau senang berbagi pengetahuan dan gagasan dengan audiens. Jadi ilmu yang diperoleh oleh instruktur itu oleh kalian harus dibagi. Kenapa? Karena sejatinya ilmu tidak akan berkurang sedikit pun walaupun dibagikan kepada semua orang. Memanfaatkan bahan pelatihan terbaik. Nah, ini bahannya apa? Medianya apa? Harus yang terbaik. Kemudian berupaya menarik perhatian peserta dengan materi yang dilatihkan. Tuh. Harus berusaha menarik perhatian. Bagaimana caranya supaya orang tertarik mendengarkan dan mengikuti penjelasan kalian? Pertama, harus kalian menceritakan, harus tahu dulu karakter dari audiens. Ini peternak, petani atau jagung. Kalau peternak sapi misalkan atau kambing, ya pertama-tama harus bicara tentang kambing. Pasti semangat. Tentang sapi bagaimana, kambing bagaimana, pasti semangat. Tapi kalau bicara di luar itu, maka ya dipastikan tidak akan tertarik untuk mendengarkan. Ini membantu audiens untuk memperoleh pengetahuan, itu sudah pasti. Nah, ini menutup sesi presentasi dengan rasa puas di hati peserta. Artinya puas itu para peserta mengerti dan memahami apa yang dia peroleh dari seorang instruktur, seorang penyuluh dan lain sebagainya. Ini ya. Ini adalah penguasaan metode pembelajaran. Di antaranya ada belajar kooperatif. Ini cooperative learning, melibatkan kelompok kecil peserta yang bersifat heterogen. Kemudian penemuan, artinya memperoleh jawaban terhadap sebuah permasalahan yang sedang dihadapi. Artinya peserta pelatihan diberikan apa? Masalah, kemudian dituntut untuk apa? Menjelaskannya sendiri. Tuh. Kemudian ada problem solving atau pemecahan masalah atau menemukan solusi yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan. Artinya ini pabrik sekarang sedang mengalami penurunan penjualan. Kenapa ini? Nah, itu namanya problem solving. Kenapa ini kok menurun? Dikasih masalah karyawan. Misalkan ada yang sanggup menaikkan lagi penjualan, misalkan. Kemudian ternyata ada solusinya. Nah, peserta atau karyawan yang mampu memberikan solusi maka akan diberikan apa? Reward. Itu, atau dinaikkan gajinya, diberikan insentif yang lebih tinggi daripada karyawan yang lain. Baik. Ada pertanyaan? Ya Pak, izin bertanya, kalau semisal kita sudah melakukan sebuah penyuluhan kepada masyarakat, tapi masyarakat itu kekeh Pak, karena kebanyakan petani itu kalau dikasih tahu mereka lebih mengandalkan ilmu mereka yang turun-temurun itu. Bagaimana untuk lebih meyakinkan para petani? Bagaimana cara meyakinkan petani yang otot dengan pengetahuannya sendiri? Karena memang di masyarakat itu memang banyak petani yang merasa sudah pintar karena sudah pengalaman berpuluh-puluh tahun bertani. Bagaimana caranya? Pertama, harus dengan bukti. Jika misalkan rumah atau pelatih itu dekat dengan masyarakat, paling tidak dia dibuktikan dulu. Bukti dulu. Oh, ternyata itu benar yang dilakukan oleh saudara Alfi itu, saudari Alfi. Ternyata memang benar-benar terbukti. Akhirnya mereka pasti mau tanya, mau mendengarkan. Artinya kalau kita nanti melakukan penyuluhan di masyarakat, kasih contoh yang benar-benar real ya. Bukan contoh-contoh yang sifatnya mengarang. Tapi memang real terjadi di masyarakat atau di proyek dan lain sebagainya. Misalkan kalau di pupuk ini maka pertumbuhan akan maksimal, buahnya akan lebih berat misalkan, panen lebih cepat misalkan.
Seperti itu. Jadi benar-benar contoh yang real. Jadi instruktur atau penyuluh itu tidak boleh mengarang-arang ya, tidak boleh mengarang-arang contoh yang diberikan kepada peserta pelatihan. Seperti itu kira-kira. Baik, kemarin kalian sudah dikasih tugas untuk melakukan pelatihan di masyarakat yang berupa apa? Implementasi fermentasi pakan ternak. Untuk apa? Meningkatkan gizi dan kualitas pakan. Supaya apa? Supaya ternak seperti sapi ataupun kambing pertumbuhannya lebih cepat dan bobotnya lebih bertambah. Silahkan kepada ketua pelaksana untuk menjelaskan secara singkat hasil dari pelatihan yang dilakukan di masyarakat di Desa Kapedi ya. Ya, silakan secara singkat saja. Di depan. Ya, maju ke depan. Baik teman-teman, karena kemarin kita sudah melakukan sebuah kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di Desa Kapedi, di mana di sana ada permasalahan berupa pakan ternak yang kurang dimanfaatkan secara maksimal seperti tepung jagung, kemudian ada jerami. Nah, sehingga kita melakukan sebuah kegiatan yaitu fermentasi pakan ternak dengan menggunakan bahan tambahan dari tepung jagung dan jerami itu disatukan, kemudian ditambah molase sebagai pakan bakterinya, juga ditambah M4, kemudian ada Yakult, sehingga setelah proses ini dicampur semua, pakan itu menjadi lebih lunak dan berdaya sehingga lebih mudah dikonsumsi oleh sapi tersebut, Pak. Kalau misalnya kita tidak difermentasi terlebih dahulu, itu kayak teksturnya lebih keras dan juga gizinya kurang. Kalau semisal kita melakukan fermentasi ini ke pakan ternaknya, itu kotoran sapinya itu lebih sedikit. Begitu ya. Bagaimana antusiasme peserta pelatihan? Pertama awal-awal itu masyarakat kayak tidak percaya, Pak, karena mereka biasanya kalau tepung jagung sama jerami itu dibakar untuk lahan mereka. Tapi kalau semisalnya kita sudah membawa sampel, jadi mereka lebih antusias dan juga kami melakukan praktek agar masyarakat lebih percaya. Jadi limbah pertanian seperti tepung jagung itu masih bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak yang berkualitas dengan penerapan teknologi fermentasi. Ada lagi yang mau disampaikan? Kurang lebihnya itu saja, Pak. Baik. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kita akhiri dulu pertemuan pada siang ini. Semoga apa yang kita peroleh dari ilmu yang Bapak sampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Jadilah pribadi yang benar-benar bermanfaat di masyarakat. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.